Salatu wassalamu alaik ya nasirul huda. Seorang kan pasang surut seperti ombak di lautan. Ya, up and down. Bagaimana bagi orang-orang yang taat apabila dia itu sakit dan mau nggak bisa ibadah sholatnya, begitu dia menyesal sekali dengan sholatnya tersebut karena nggak bisa mau berjamaah. Apakah nanti orang sakit tersebut itu dosanya akan terangkat? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, panas demam, sakit, penderitaan. Hatta syaukin yashtakuha. Sampai duri yang menusuk tapak kaki. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah menghapus dosanya dengan cara itu. Makanya kalau menjenguk orang sakit itu, jangan justru menyakiti hatinya. Ini kena laknat. Kan sudah dibilang. Sabar ya Pak. Mudah-mudahan semua dosa Bapak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub aja sakit, Pak. Apalagi kita. Dulu sebelum Islam orang juga sakit. Setelah Islam juga sakit. Jadi kalau begitu Islam tidak merubah penyakit. Enggak. Terus yang berubah itu apa? Cara pandang melihat penyakit. Sebelumnya mindset. Mind itu otak, set itu cara pandang. Bukan main otak, set setan. Mindset otak setan, bukan. Dulu orang melihat penyakit ini laknat, terkutuk. Setelah Islam datang, dengan sakitmu itu, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Tapi jangan gara-gara itu lalu nggak berobat. Kamu kenapa nggak berobat? Saya mau menghilangkan dosa saya dengan sakit ini. Karena berobat juga sunnah. Likulidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, berobatlah kamu. Ikhtiar berarti. Ikhtiar berobat, usaha. Ibadah ya. Ibadah juga. Jadi hidup ini ikut aja sunnah Rasulullah SAW. Ya bener aja. Ya iyalah. Aska, apa nih yang mau sampein lagi nih Kak? Ini Pak Ustadz, saya mau sedikit nanya. Banyak aja nanya. Banyak juga apa-apa. Kenapa sih kalau misal di bulan puasa ini justru orang jadi mudah lebih marah gitu? Apa itu Gula darahnya turun. Karena nasi nggak masuk, kue nggak masuk, gorengan nggak masuk, gula darah turun. Kalau gula turun, emosi naik. Bawaannya mau marah. Makanya kalau suami marah-marah itu jangan dilawan. Langsung aja kasih Suruh nasi, kasih makan udah aja. selesai. Begitu juga dengan istri, kalau dia marah jangan dilawan. Langsung aja kasih THR walaupun masih di awal Ramadan. Nah, jadi ketika gula turun, emosi naik, kita bisa nahan. Karena orang yang sedang puasa nggak boleh marah-marah. Ya. Ketika gula turun, emosi naik, bisa nahan. Apalagi dalam keadaan normal. Dalam nggak normal aja dia. Insyatamahu ahadun. Kalau ada orang yang caci maki, ngajak kelahi. Au qatalahu, ngajak kelahi. Faliyakul, dia mengatakan, ini so'im, saya puasa. Ini so'im, saya puasa. Datang orang ganggu Bang Raja. Kata Bang Raja, ini so'im. Berani kamu sama saya, Raja? Ini so'im. Habis buka, ku hajar. Berarti ditunda doang. Ditunda dong. Bang Raja. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ayo Pak Eko. Kebetulan profesi saya supir antar kota, antar provinsi. Luar biasa. Akap. Nah, di saat saya pengen memperbaiki diri saya dari berpuasa itu kan ada berpuasa dalam pandangan, dalam berpuasa nahan lapar dan hati. Ya. Itu banyak sekali godaan di jalan Pak Ustadz. Pak Eko jangan nundukkan pandangan. Bahaya itu. Pak Eko harus nyetir, Pak Eko. Sayang busnya kalau ada apa-apa. Pak Eko nya nggak apa-apa. Bermacam-macam di jalanan ini banyak Godaan sekali. tuh ya. Termasuk godaan. Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa. Seorang mukmin yang hidup berinteraksi sosial. Wa yasbir ala adhahum. Dan dia sabar menerima ujian ini. Khairun. Itu lebih baik. Jadi kalau ada orang yang dari mulai subuh sampai maghrib catatan matanya bersih karena dia tidur. Sedangkan Pak Eko antar kota, antar provinsi. Tapi dia tetap puasa. Maka pahala Pak Eko lebih luar biasa karena godaannya luar biasa.
Rumah makan selama bulan puasa itu nggak tahu ya, kalau di tempat kami itu biasanya itu keluar rumah makan hantu. Kakinya kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Badannya nggak ada Ustaz. Tapi lagi makan itu di dalam, Ustaz. Hah? Lagi makan itu di dalam. Nanti kalau saya bilang makan, Jangan Saya seuzon. nggak mau Seuzon lagi. Pak Eko tetap terus jaga. La tatbi'it nazrata. Satu pandangan jangan disusul pandangan berikutnya. Kalau terpandang sekali Pak Eko, jangan kedip, palingkan langsung. Kenapa? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, jangan kau iringi satu pandangan ke pandangan berikutnya. Pandangan yang pertama itu maka palingkan langsung. Jangan katakan pandangan pertama ini rezeki Pak Ustadz, jangan paling, jangan. Dilihat dosa nggak dilihat sayang. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah jaga Pak Eko. Amin. Ustaz, kalau orang puasa kok tidur, dari bangun habis sahur tidur lagi. Nunggu nyampe luhur, bablas tidur lagi. Udah tidur selama-lamanya aja kalau kayak gitu sih. Tidur, puasa kalau tidur kan pahala. Tidur lagi. Mungkin apakah punya pandangan tidurnya orang puasa kan ibadah. Nah, ini bagaimana ini? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, motivasi beramal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh, kenapa? Motivasi menuntut ilmu, walaupun hadisnya dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis dhaif boleh dipakai. Kenapa? Boleh, ya. Karena untuk motivasi beramal. Tapi motivasi tidur. Puasa bukan bulan tidur-tidur. Kita khawatirnya ada saudara kita tetangga sebelah, dia tertarik dengan Islam, kebersihannya. Tapi begitu dia mau masuk Islam, nyoba dia masuk masjid siang Ramadan, dia buka, dia lihat bertebaran korban Ukraina. Simpangan. Lalu dia tutup pintu masjid, nggak jadi masuk masjid. Kenapa? Karena orang Islam melegitimasi kemalasan. Padahal yang salah bukan Islamnya, tapi orang Islam. Dalam sejarah Islam, bulan Ramadan, bulan jihad fisabilillah, dibebaskannya Badar, pada perang Badar, itu 17 Ramadan. Bulan Badar. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Waktu menggerek bendera itu, 17 Agustus, bulan suci Ramadan. 17 Agustus itu bulan Ramadan. Kenapa Presiden Bung Karno Hatta tidak mengatakan, ya wis, proklamasi, nek wis bar Idul Fitri. Enggak. Justru di bulan Ramadan itulah orang semangat. Tentara Republik Indonesia, mujahid fisabilillah, pada pahlawan semuanya, bergerak. Orang-orang lapar tuh nggak takut mati. Mereka berteriak, Belanda serang, takbir, Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa berjihad? Alhamdulillah. Jadi negeri ini merdeka karena orang lapar. Negeri ini merdeka bulan suci Ramadan. Tapi jangan sampai peringatannya pakai bulan Ramadan. Tetap aja peringatan Indonesia 17 Agustus. Kenapa nggak bulan Ramadan? Gimana kita mau panjat pinang? Nggak bisa dong. Jadi bulan Ramadan jangan ngeliat warung buka langsung jihad. Itu jahat. Jahat itu ya. Jahat, bukan. Nah, Ustadz, namanya bulan Ramadan itu kan pasti banyak banget kan godaannya gitu, Ustadz. Ya. Nah, gimana cara agar kita bisa tetap fokus memperbaiki diri tanpa merasa minder gitu? Apalagi ada teman yang bilang, tumben berbuat baik, begitu. Tumben ya. Tumben sholat. Iya, tumben sholat gitu. Gimana itu, Ustadz? Sebetulnya hidup ini, Mas Azka, hidup ini nggak ribet. Yang ribet itu kok memikirkan komen orang. Kalau dulu yang komen cuma 4 orang, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang yang komen 4 juga, grup WhatsApp, Instagram, Telegram. Jadi semua kita lagi ini nih, tumben ngumpul dengan Ustadz. Biasanya Itu tadi ngumpul yang dengan tumben tadi itu, ya kan? Makanya Mas Azka fokus aja beramal, karena nanti yang ngejek-ngejek itu nggak nolong di alam kubur. Dia juga nggak bisa nolong di alam. Yang menolong itu siapa? Orang beriman yang akan saling tolong menolong, karena mereka nggak mau masuk surga sendirian. Makanya ada sapaan orang beriman. Dalam hadis sapaan yang panjang, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat,
ada syafaat Allah, ada syafaat orang beriman. Maka kalau Mas Aska puasa dengan orang beriman, tarawih dengan orang beriman, nanti kalau dia masuk surga, dia nggak mau sendirian. Dia ngadu sama Allah. Ya Allah, ada saudaraku, temanku, sahabatku. Kata Allah Ta'ala, kamu diberikan protek, dirinya terpelihara dari api neraka. Cari sahabatmu itu, walaupun imannya sebesar duit dinar logam. Menyala imannya, dia tarik. Masih ada lagi ya Allah, tapi imannya nggak sebesar duit dinar. Cari, walaupun imannya sebesar biji sawi. Kecil, ditarik, diselamatkan. Jadi orang yang begini, jangan sampai kelahi juga gara-gara ini. Usaha untuk ngajak dia dengan bahasa Mas Aska. Jangan juga lalu Mas Aska berubah jadi ikut gaya Ustaz Somad gitu ketemu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Biasa aja bro. Ya gimana lah bahasa Mas Aska.